Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afdi Sandi Utami. Hari ini kita akan membahas materi contoh soal objektif. Contoh soal objektif. Contoh soal objektif di mana materi hari ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Indikator 3.3.1 menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Baik, inilah contoh soal objektif. Soal pilihan ganda bahasa Indonesia mengenai materi teks eksplanasi, petunjuk umum. Tulis namamu di sudut kanan atas, bacalah setiap soal dengan teliti. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. Ada 10 contoh soal objektif yang akan kita bahas. Yang pertama, teks eksplanasi adalah A. Teks yang berisi tentang penjelasan. B. Teks yang berisi tentang cara mengerjakan sesuatu. C. Teks yang berisi tentang pendapat. D. Teks yang menceritakan suatu kejadian. E. Teks yang menggambarkan. Dan jawaban yang benar yaitu A. Teks yang berisi tentang penjelasan. Soal nomor 2. Struktur teks eksplanasi adalah A. Pernyataan umum aspek yang dilaporkan. B. Pernyataan umum urutan sebab akibat. C. Pernyataan umum argumentasi retirasi. D. Orientasi krisis reaksi koda. E. Orientasi urutan peristiwa reorientasi. Soal nomor 3. Aspek sebab akibat berisi hal berikut kecuali A. Penyebab terjadinya peristiwa. B. Akibat terjadinya peristiwa. C. Runtutan peristiwa. D. Hubungan sebab akibat peristiwa. E. Tanggapan penulis. Dan jawaban yang benar adalah B. Akibat terjadinya peristiwa. Soal nomor 4. Teks di bawah ini termasuk jenis teks. Dapat kita lihat dan cermati bersama. Ada sebuah teks yang berjudul Fenomena Budaya Sikerei di Era Modernisasi. Nah, menurut teman-teman, ini adalah jenis teks A. Teks eksplanasi. B. Teks prosedur kompleks. C. Teks cerita ulang. D. Teks cerpen. E. Teks anekdot. Jawaban yang benar adalah A. Teks eksplanasi. Soal nomor 5. Sebutkan bagian paragraf teks eksplanasi di atas yang menunjukkan pernyataan umum. A1, B2, C3, D1 dan 2, E2 dan 3. Jawaban yang benar adalah A. Paragraf 1. Soal nomor 6. Sebutkan bagian paragraf teks eksplanasi di atas yang menunjukkan penjelasan sebab akibat. A1, B2, C3, D1 dan 2, E2 dan 3. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf 2. Soal nomor 7. Sebutkan bagian paragraf teks eksplanasi di atas yang menunjukkan interpretasi. A1, B2, C3, D1 dan 2, E2 dan 3. Jawaban yang benar adalah C. Paragraf nomor 3. Soal nomor 8. Di dalam teks eksplanasi secara umum membahas tentang berbagai fenomena sebagai berikut, kecuali
A. Fenomena alam, B. Fenomena sosial, C. Fenomena ekonomi kerakyatan, D. Fenomena kawin cerai artis, E. Fenomena pendidikan. Jawaban yang benar adalah D. Fenomena kawin cerai artis. Soal nomor 9. Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai A. Reorientasi, B. Koda, C. Konklusi, D. Krisis, E. Interpretasi. Jawaban yang benar adalah E. Interpretasi. Soal nomor 10. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam isi dari sebuah teks eksplanasi adalah A. Kesimpulan atau intisari dari gagasan yang dibahas, B. Konflik pada tokoh-tokoh dalam novel, C. Pernyataan tentang topik yang sedang dibahas, D. Informasi yang didasarkan pada fakta berkaitan dengan topik. Jawaban yang benar adalah B. Konflik pada tokoh-tokoh dalam novel. Penilaian penyekoran soal objektif. Lembar penilaian soal objektif. 1. Masing-masing soal jika benar nilainya 10 dan jika salah nilainya 0. 2. Total nilai maksimal 100 jika benar seluruhnya. Jadi, total nilai pilihan ganda adalah 100. Untuk nilai keseluruhan yaitu jumlah nilai pilihan ganda dikali 10 sama dengan 100. Kriteria penilaian skor ada 5. Yang pertama, skor dari 00 sampai 20 nilainya sangat kurang. Yang kedua, skor dari 26 sampai 50 nilainya kurang. Yang ketiga, skor 46 sampai 70 nilainya cukup. Yang keempat, skor 66 sampai 80 nilainya baik. Yang kelima, skor 86 sampai 100 nilainya sangat baik. Dari 10 contoh soal objektif tadi, dapat kita simpulkan yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab, akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers. Empat, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Yang kelima, menyunting teks. Kelima,
Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi, karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 dan 0. Itu saja penjelasan materi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.